kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dari kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Kau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami utamakan Engkau ya segala-galanya. Adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami yang mendengarkannya. Lembutkan hati kami sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca firman Tuhan Yehezkiel pasal 38 ayat pertama sampai ayat 23. Yehezkiel pasal 38 ayat pertama sampai 23. Firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Datanglah firman Tuhan pada Yehezkiel, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke Gog di tanah Magog. Itu raja agung negeri Meksa dan Tubal, dan berbuat melawan dia. Dan katakanlah begini firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, raja agung negeri Meksa dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda. Semua berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia pun menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya. Banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau, dan jadilah pelindung bagi mereka. Ayat ke-10 begini firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu, dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semua diam tanpa tembok atau pedang atau pala atau pintu gerbang. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjara, mengacungkan tanganmu dan meruntuhan-runtuhan yang sudah didiami kembali, dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Negeri Seba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu, untuk penjara, untuk mengangkut perak dan emas, untuk memberikan ternak dan benda harta benda, dan untuk melakukan penjampasan yang hebat sekali? Sebab itu berbuatlah hai anak manusia, dan kata-kata pada Gog, begini firman Tuhan Allah, ketika umat Israel sedang diam dengan amat tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu, dan dari utara sekali engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan orang umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang kemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku. Bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kedudukanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Ayat 18, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan, amarahku akan timbul dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku. Aku akan berfirman pada hari itu, pasti dari gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ayat 21, dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog. Demi firman Tuhan, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain.
Aku akan menghukum dia dengan sampah dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun api dan hujan belerang ke atasnya dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Aku menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Kita tahu Gog keturunan dari Yafet. Nah, firman Tuhan mengingatkan bagaimana pembelaan Tuhan kepada bangsa Israel. Dikatakan pada ayat 4, Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelingking pada tahamu dan membawa engkau keluar beserta surut taramu. Yakni pasukan berkuda semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Inilah bagaimana pembelaan Tuhan kepada bangsa Israel, dan Tuhan berturut campur tangan untuk memerangi Gog. Dan sebagaimana firman ini suatu nubuatan yang dikatakan pada ayat yang kedua, Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu pada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Meksa, dan berbuatlah melawan dia. Nah, siapa Gog Magog ini? Kau lihat dalam Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu pasal yang ke-20 pada ayat yang ke-7 dan 8 dan selanjutnya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan lepaskan dari penjaranya, dan iblis akan pergi menyelamatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka ke sana dengan banyak pasir laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan barang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini satu nubuatan yang dikerjakan oleh dipintakan oleh Tuhan kepada Nebukadnezar kepada Yehezkiel ini, bahwa Gog dan Magog, ya. Dan kita lihat iblis di mana mereka Gog dan Magog diserang, dan dikatakan dalam firman Tuhan, iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan lautan api dan belerang, tempat binatang nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Suatu nubuatan Magog yang akan terjadi, ya. Tetapi bagi kita bukan dilemparkan lautan api, kita masuk Yerusalem baru, biar kita mau hidup dalam kekudusan, ya. Jangan main-main dosa. Hidup ini menyenangkan Tuhan. Gog bagi Magog ini mengingatkan akan firman Tuhan, waktu nubuatan yang akan terjadi pada Wahyu 20 ayat yang ke-8 ini, biar menjadi satu kenyataan. Tapi bagi kita bukan satu kenyataan, tapi bagi kita adalah kita orang umat kesayangan Tuhan. Nama kita tertulis dalam kehidupan anak domba, bahwa kita milik kesayangan Tuhan, bahwa kita milik Tuhan. Nah, kita percaya kita masuk dalam lindungan Tuhan, bukan seksaan apakah seperti ini, tapi hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benar apa di surga, Gog dan Magog, bagi lukisan bagaimana nubuatan yang terjadi. Satu ketika iblis akan seksa, ya, api neraka kekal. Tapi bukan bagi kami, bukan neraka yang kekal, tapi kami masuk Yerusalem bersama dengan Tuhan. Sebab nama kami tertulis dalam kehidupan anak domba. Dan kau mau pimpin kami semua dengan kekudusanmu. Jangan kami melakukan para najis, perkara yang menyakitkan hati Tuhan, tapi perkara yang menyenangkan Tuhan. Sucikan hati pikiran kami, sucikan hati pikiran angan-angan kami sendiri, anak-anak Tuhan yang menyenangkan, bagian 5 darah yang siap berdana bertemu dengan Engkau, memperhatikan pakaian hidup kami tidak cacat dan celah dalam penganan. Terima kasih Bapa, serta sebentar kami cari nafkah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Jangan sampai kami terpapar corona, dan keluarga kami tetap dalam lindungan Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Bapa. Kembalikan kami pada besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan. Berkat kesehatan yang prima, berikan hikmat yang dari Tuhan, pelihara mereka semua, pelihara keluarganya semua dalam kasih sayang yang dari Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, jangan sampai terjadi pada gelombang 3 Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau tetap pelihara, yang meninggal semakin berkurang banyak, yang sakit semakin berkurang banyak, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Mulai faksi mereka mau taat semua demi kebaikan buat mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.